warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan meneruskan pembahasan pada malam ini, yaitu tafsir surah Ali Imran ayat 10 sampai dengan ayat ke-13 ya. Bahwasanya bagi yang membawa Al-Quran, monggo bisa dipirsani kembali. Sudah kita bahas pada pekan yang lalu, insyaallah kita akan meneruskan tafsir ayat 10 sampai ke-13 ini, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir tersebut, lan tughni anhum amwaluhum, tidaklah bermanfaat kepada mereka harta-harta mereka, wala auladuhum minallahi syai'a, dan begitu pula anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Harta benda yang mereka miliki, anak-anak yang mereka miliki tidak akan memberi pertolongan dari siksa yang ada di neraka nanti. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah mereka orang-orang yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Kata bi ali Fir'aun, seperti kondisi yang dialami oleh keluarga Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, nasibnya juga sama ya. Mereka di akhirat nanti akan dimasukkan ke neraka, disebabkan adalah kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami, tidak percaya, tidak mengimani terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, baik itu yang tertulis di dalam Al-Quran ataupun kitab-kitab samawi yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Terutama dalam hal ini adalah cerita Fir'aun yang tidak percaya dengan kerasulan Nabi Musa alaihissalam, walaupun sudah ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, mukjizat yang disampaikan Allah Ta'ala lewat Nabi Musa, yaitu pada saat itu ngetren ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, mukjizat yang diberikan kepada masing-masing Rasul ini disesuaikan dengan kondisi umat yang ada pada saat itu. Kondisi umatnya Nabi Musa, Bani Israel, yang pada saat itu berada di Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun, sangat mengagungkan sihir. Banyak tukang sihir, mereka luar biasa dalam mengagungkan kebiasaan sihir. Maka pada saat hari yang sudah ditentukan, para tukang sihir Fir'aun dikumpulkan di lapangan luas. Mereka menampilkan kemampuannya yang maksimal, bermaksud untuk mempermalukan Nabi Musa di hadapan masyarakatnya atau kaumnya. Ternyata Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan pada saat tukang sihir yang sebelumnya menampilkan tali-tali berubah menjadi ular-ular, Nabi Musa dengan izin Allah, tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar yang bisa menelan ular-ular kecil yang ditampilkan oleh para tukang sihirnya Fir'aun. Dan itu menjadikan para tukang sihir Fir'aun ini mendapatkan hidayah. Mereka adalah kaum yang menggunakan intelektualnya ataupun kecerdasannya. Ketika tampilannya tersebut itu mendapatkan tantangan yang hebat dari Nabi Musa, justru mereka itu takluk dan mengikuti atau beriman kepada Nabi Musa. Jadi mereka beriman kepada Nabi Musa. Pada saat pagi mereka ikut Fir'aun, pada sore hari mereka beriman, dan pada saat menjelang maghrib akhirnya mereka syahid, dibunuh semuanya oleh Fir'aun dan masuk surga semuanya.
Itulah luar biasa keimanan para tukang sihir Fir'aun ya. Fir'aun sendiri tidak mau mengikuti dan mempercayai kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadahumullahu bidunubihim, Allah menyiksa mereka diakibatkan dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksaannya. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam, kalian akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Kemudian ayat yang ke-13, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, sungguh ada untuk kalian tanda ayat kekuasaan Allah pada dua kelompok yang sedang berhadapan dalam sebuah peperangan, yaitu pada perang Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok yang berperang di jalan Allah, wa ukhra kafirah, dan kelompok yang lain kafir. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, mereka melihat kepada orang-orang, tidak orang-orang kafir melihat kepada orang-orang mukmin mithlaihim, dua kali lipat, ra'yal ain, dalam pandangan mata mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah memberikan dukungan dengan kemenangannya kepada siapapun yang dikehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan lil absar, sesungguhnya yang demikian itu adalah ada ibrah ataupun pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman menceritakan kepada kita semuanya sebagai bentuk pengingat kepada nikmat Allah kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kita semuanya. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Jadi tidak ada persiapan perang pada saat itu ya. Dimana sebagaimana kita ketahui bersama, perang Badar Al-Kubra ini diawali atau dilatar belakangi oleh adanya sebuah momentum, sebuah kesempatan peristiwa di mana orang-orang Quraisy, kafilah dagangnya berangkat ke negeri Syam, dan mereka sepulang dari Syam ini membawa harta benda yang sangat banyak. Pada saat itu kurang lebih diceritakan bahwasanya kafilah tersebut membawa harta yang melimpah milik penduduk Mekah. Ada 1000 ekor unta yang syarat dengan muatan yang nilainya itu lebih kurang adalah 50.000 dinar. Bisa kita bayangkan ya, sangat banyak. Ada 1000 unta dan nilainya itu muatannya tidak kurang dari 50.000 dinar emas. Dan kafilah ini hanya dikawal sekitar 40 orang laki-laki saja. Nah, ini kesempatan ya. Jadi ibaratnya dicegat kafilah tersebut ya, tidak boleh lewat. Nah, dalam rangka apa? Ini sebagai sebuah balasan ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini kan terusir dari Mekah. Mereka harus meninggalkan Mekah, yaitu berhijrah itu kan. Di mana di Mekah ada harta benda yang mereka miliki, ada toko, ada tempat perdagangan, ada harta dan sebagainya, ditinggalkan di Mekah dalam rangka hijrah ke Madinah ya. Jadi sebagai bentuk kompensasinya, pembalasannya, Rasulullah SAW memberikan tawaran ya kepada para sahabat saat itu. Awalnya tidak diharuskan, tapi ini tawaran yang mungkin tidak datang kedua kalinya, kesempatan untuk mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy dan membalas kezaliman yang telah mereka lakukan di kota Mekah pada saat dulu ya. Ini kesempatan emas. Nah, jadi saat itulah momentum yang luar biasa, dan Abu Sufyan mengirimkan
berita, yang berusaha untuk menyampaikan berita informasi kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Dia di jalan tersebut mengirimkan berita supaya orang-orang Quraisy bersiap-siap, karena Nabi Muhammad SAW sudah bersiap dengan para sahabat untuk menyongsong ataupun berperang ya, dengan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy pun juga akhirnya mempersiapkan diri, tapi tidak imbang kekuatannya. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Kemudian jemaah sekalian, di ayat yang lain surat Muhammad ayat 7, ini juga menjadi spirit perjuangan bagi kita semuanya ya. Siapapun kita yang memperjuangkan Islam di barisan dakwah dengan sarana apapun ya, dakwah ila kalimatillah, kita menjadikan ayat ini sebagai spirit perjuangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Sesungguhnya di dalam kemenangan yang berhasil diraih oleh kaum muslimin pada perang Badar, padahal waktu itu mereka berjumlah sedikit sedangkan jumlah musuh jauh lebih banyak. Ini terdapat pelajaran bagi orang yang berakal, yang mau berpikir dan menggunakan mata hati dan akalnya agar ia mendapat petunjuk kepada hikmah-hikmah Allah dan takdirnya yang pasti berlaku untuk memberi pertolongan dan kemenangan kepada kaum mukminin baik di dunia maupun di akhirat. Namun hal ini dengan syarat mereka juga menolong dan memperjuangkan agama Allah. Kita yakin, seyakin-yakinnya Allah Maha Kuasa atas segala makhluknya. Allah akan memenangkan agamanya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Jadi memenangkan agama Islam di atas seluruh agama itu sudah jaminan Allah Ta'ala sebenarnya. Apakah kita ikut berjuang untuk memenangkan Islam ataukah tidak, itu Islam itu pasti menang. Allah memberikan jaminan untuk memenangkan Islam di atas seluruh agama yang lain. Namun apakah manusia, hamba-hamba Allah ini, terutama kita yang muslimin, kaum mukminin, ikut berjuang dalam barisan dakwah memenangkan Islam ataukah tidak, itu kembali manfaatnya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ikut berjuang, maka insya Allah kita akan mendapatkan berkah kemenangan ketika dalam proses perlombaan, proses pertandingan, siapapun yang terlibat dalam proses pemenangannya, maka ketika mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, ya mereka ikut menikmatinya. Tapi kalau hanya sekedar menjadi penggembira, penonton di luar saja, ya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi inilah pentingnya ketika kita ingin memperjuangkan Islam, menolong agama Allah, maka kembalinya kemenangan itu akan diberikan Allah pada kita. Kalau kita selama ini mungkin merasa Islam belum eksis lagi seperti dulu, Islam belum kembali berjaya seperti dulu, banyak kaum muslimin, para ulama yang masih dizalimi dan lain-lain, maka ini adalah tantangan ya. Ini adalah ujian, dan ini sekaligus sebagai evaluasi kepada kita kaum muslimin. Barangkali kita belum sempurna dalam melaksanakan nilai-nilai keislaman, baik diri kita, keluarga kita, atau di masyarakat kita, sehingga kita berjuang dulu untuk menyempurnakan yang kurang-kurang itu. Kita berusaha untuk mengeksiskan Islam. Insya Allah satu saat Islam akan eksis, akan jaya. Apakah nanti generasi anak kita, cucu kita, atau kapanpun, Allahu a'lam. Dalam ayat lain Allah memberikan jaminannya, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Surat Ar-Rum ayat 47. Jadi wa kana haqqan 'alaina, kalau dalam bahasa lebih ekstrim, wajib atas kami. Allah mengharuskan untuk memberikan kemenangan, pertolongan kepada orang-orang beriman. Orang mukmin yaitu orang yang
Al-Quran memberikan kesaksian akan kebenaran keimanannya, bukan orang yang hanya mengaku-aku beriman dengan mulutnya saja, tetapi akhlak, perilaku dan perbuatannya tidak mencerminkan sebuah keimanan yang benar ya. Laisal iman bitamanni. Iman itu bukan sekedar angan-angan, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman yang benar itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati dan dibuktikan oleh amalnya. Orang yang mengaku beriman tetapi misalnya ketika mendengarkan azan tidak segera merespon dengan sholat atau dengan datang ke masjid, nah ini dipertanyakan ya keimanannya. Dia diajak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diajak kepada kebahagiaan dunia akhirat, kok lebih mementingkan urusan pribadinya. Ini dipertanyakan ya. Bukan berarti imannya hilang, bukan ya, tetapi kurang sempurna. Nah, orang-orang seperti itu masih banyak di sekitar kita ya. Maka inilah PR kita untuk mendakwahkan hal-hal yang mulai dari yang kecil, yang biasa sampai kepada yang tinggi ya dalam hal kekuasaan ya. Itu adalah PR kita semuanya. Berikutnya tentang fikul haya awil ahkam, fikih kehidupan ataupun hukum-hukum. Ayat-ayat ini sama sekalian menjelaskan tentang 3 prinsip utama dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil ya, tidak pernah mendolimi kepada hambanya. Nah, keadilan Allah di sini diantaranya nomor 1 adalah penegasan akan kepastian siksa neraka jahanam bagi orang-orang kafir. Harta kekayaan dan anak-anak mereka sekali-kali tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari siksa Allah sedikit pun ya. Jadi inilah keadilan Allah ya. Bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang yang menuduh bagaimana orang-orang yang kafir itu ya, yang tidak mau taat kepada Allah itu kan berdasarkan takdir Allah. Mereka tidak taat itu kan taat kepada takdir Allah. Kenapa Allah menyiksa mereka di neraka? Allah itu zalim, itu tuduhannya. Ini tidak benar ya, perspektif yang tidak benar ya. Kita sebagai manusia ini punya hak pilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkeinginan, yang berkehendak silakan beriman, silakan yang berkehendak silakan kafir. Itu ada pilihan. Allah memberikan potensi akal, potensi fitrah untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita memilih yang salah dan akhirnya terus dalam kekafiran misalnya, nanti masuk neraka, itu adalah keadilan Allah. Jadi Allah tidak pernah mendolimi kepada siapapun. Kalau orang memilih kekafiran itu adalah pilihannya. Tidak ada paksaan dia harus kafir. Jadi disinilah pentingnya kita memahami secara utuh takdir supaya kita tidak menyalahkan, beralasan dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Ini tidak boleh. Takdir sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera selama belum terjadi ya. Maka harus memilih hal-hal yang baik, kebenaran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa jalan kepada fujur, jalan kepada keburukan ataupun jalan kepada ketakwaan. Kita disuruh untuk memilih mana. Ketika kita memilih fujur, maka itu resikonya ditanggung kita. Kalau memilih takwa, dampak positifnya juga kembali ke kita. Jadi orang-orang kafir diberikan ancaman, mereka masuk neraka, tidak ada gunanya kekayaan atau anak-anak, tidak mampu menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Yang kedua adalah bahwa hukum yang ditetapkan adalah bahwa sebab ditimpakannya hukuman dan siksaan adalah karena perbuatan dosa dan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah yang dibaca. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan status hukum antara kafir Quraisy dan Fir'aun beserta para pengikutnya dan orang-orang yang datang sebelum mereka seperti kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, kaumnya, kemudian juga kaum Samud dan yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran yang sudah kita baca tadi, kata bi ali fir'auna walladzina min qablihim, sebabnya adalah kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Jadi tidak ada perbedaan selama kekafiran
mereka lakukan, maka balasannya adalah dosa dan siksaan yang ada di neraka nanti. Dan kafirnya macam-macam, barangkali kafir pada zaman dahulu langsung dalam bentuk peperangan secara fisik, penyiksaan secara fisik. Nah, bisa jadi kekafiran yang ada pada zaman modern ini bentuknya bisa jadi memberikan syubhat, memberikan keraguan-raguan kepada kaum muslimin, ya, supaya mereka ragu terhadap ajaran agamanya. Karena untuk memurtadkan kaum muslimin itu susah. Mereka menjadi murtad, keluar dari Islam ini kan susah. Maka di antara caranya adalah dengan cara al-ghazul fikri, perang intelektual, yaitu menjadikan kaum muslimin ragu dengan agamanya sendiri dan seolah-olah mengatakan semua agama itu sama, semua benar, semua menyembah kepada Allah, caranya yang beda-beda dan macam-macam lah syubhatnya, ya. Jadi ini yang harus kita waspadai bersama. Kemudian ayat 45-46 surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, Allah berfirman, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab." Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang penetapan azab kubur. Jadi azab kubur ataupun nikmat kubur itu sebuah atau sesuatu yang hak. Itu adalah bagian dari keimanan kita terhadap al-iman bil yaumil akhir, mengimani dengan adanya hari akhir. Jembatannya alam barzakh itu. Barzakh itu adalah pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walaupun mereka dikubur dalam tanah, tapi alamnya sudah berbeda. Itu bukan alam dunia lagi, ya. Itu adalah jembatan yang mengantarkan kepada alam akhirat. Dan di sanalah ada azab kubur, ada nikmat kubur. Di antara dalil tentang adanya azab kubur ini, neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dengan keluarganya itu hudwa wa asyiyah, yaitu pada pagi dan petang, dan wa yauma taqumus sa'ah, nanti sampai terjadinya hari kiamat. Jadi terus menerus mendapatkan azab kubur, walaupun ya Fir'aun ini jasadnya diketemukan. Jadi pada saat Fir'aun tenggelam di Laut Merah ini, ya, karena Allah Ta'ala mengutus kepada Jibril alaihissalam untuk mengembalikan ombak ataupun laut tersebut menjadi pasang kembali, ya, airnya kembali banyak. Dan saat itulah Fir'aun mencoba, ya, seolah-olah dia itu ingin mengimani Allah Ta'ala, ya, mengimani Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Jibril nggak rela, ya. Jadi diceritakan dalam riwayat, Jibril mengambil tanah dari dasar laut dan menyumpel mulutnya Fir'aun supaya tidak bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Sampai seperti itu, ya, karena betapa zalimnya Fir'aun. Jadi tidak rela kalau pada akhir hayatnya mengimani kepada Allah, walaupun memang terlambat, ya. Yang diimani oleh Fir'aun ini terlambat, jadi sudah telat, ya, waktunya sudah habis, begitu, ya. Jadi walaupun diselamatkan jasadnya di dasar Laut Merah tersebut dengan kereta-keretanya yang banyak emasnya, kemudian diabadikan di bumi, tapi dia tidak bisa lepas dari adanya alam barzakh. Jadi itulah alam yang harus kita yakini, harus kita imani, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat ataupun hadis, ya. Kemudian juga diingatkan di surat Al-Anfal ayat 54 yang isinya mirip seperti Ali Imran ayat 11 tadi, ya. Kata bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin.
Keadaan mereka itu serupa dengan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang dolim. Jadi mereka sebab siksaannya itu adalah kadzabu bi ayati rabbihim. Kemudian sebab berikutnya wa kullun kanu dzalimin, mereka adalah kaum yang dolim, melakukan kezaliman, menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Kesyirikan adalah dolim, kekufuran itu juga merupakan kezaliman. Poin yang ketiga adalah di antara keadilan Allah Ta'ala bahwa pertolongan dan kemenangan itu tergantung kepada kehendak Allah sesuai dengan hikmah atau kebijaksanaannya, serta untuk memberi jaminan kepada kaum mukminin yang mematuhi perintah-perintah Tuhan mereka. Jadi kemenangan itu tidak bisa diukur dengan banyaknya personil atau keunggulan dalam bidang persenjataan, akan tetapi diukur sesuai dengan kadar keimanan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Seringkali Allah memberi pertolongan dan kemenangan kepada pihak yang berjumlah sedikit atas pihak yang memiliki jumlah lebih banyak, seperti di cerita Talut melawan Jalut. Jalut dengan kekuatan yang luar biasa, Talut yang sedikit tetapi dimenangkan. Kam min fi'atin qalilah, betapa banyak terjadi golongan yang sedikit ghalabat fi'atan katsirah, bisa mengalahkan golongan yang banyak. Ini jangan dilupakan, di garis bawah adalah biiznillah. Semuanya itu dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dalam banyak peperangan Rasulullah dan kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit. Hanya saat perang Hunain yang mereka ya hampir imbang dengan orang-orang kafir ya. Karena pada saat itu setelah Fathu Mekah mereka berjumlah 10.000, kemudian ada tambahan lagi 2.000, jadi 12.000 pasukan kaum muslimin, lebih banyak dibandingkan dengan peperangan-peperangan yang pernah diikuti oleh mereka sebelumnya. Dengan jumlah yang banyak itu mereka merasa kuat, merasa akan menang ya. Kami hari ini tidak akan terkalahkan selamanya. Nah, tetapi ternyata Allah mencoba memberikan ujian kepada mereka ya. Wa yauma Hunainin id ajabatkum kathratukum, ingatlah pada hari Hunain ketika jumlah yang banyak itu membuat kalian ujub. Jadi jumlah yang banyak mereka menjadi ujub, sehingga di awal peperangan mereka terjebak dan hampir-hampir kalah. Kemudian Nabi SAW naik bighal ataupun keledai dan memberikan motivasi yang luar biasa, dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa ya. Dan akhirnya timbullah semangat para sahabat bangkit kembali dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, teman sekalian, ayat-ayat ini menjadi bukti kebenaran akan kenabian Rasulullah SAW dari dua arah, dari dua sisi, dua poin. Yang pertama adalah tentang kemenangan kelompok yang berjumlah sedikit atas kelompok yang berjumlah lebih banyak, karena Allah memberi pertolongan kepada kelompok yang berjumlah sedikit dengan mengirimkan bala tentara malaikat. Hal ini tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Karena menurut kebiasaan kelompok yang berjumlah banyak menang atas kelompok yang berjumlah sedikit. Jadi nanti akan kita singgung sedikit tentang bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan para sahabat di perang Badar. Di antaranya adalah diturunkannya para malaikat. Ini sebuah kejadian yang sangat mendesak ya, sehingga Allah mengutus para malaikat turun ke langit ketika Rasulullah SAW bermunajat, beristighotsah dalam bahasa kita ya. Istastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian beristighotsah, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Yaitu Rasulullah beristighotsah pada saat menjelang perang Badar ketika berhadapan dengan musuh. Beliau sampai memunajatkan doa yang seolah-olah doa ini ada unsur intimidasinya ya, seolah-olah begitu ya, seolah-olah ada unsur ancamannya. Allahumma intuhlik hadhihi sawbal yauma la tu'bad
ya Allah, jika golongan ini, umat Islam ini dihancurkan pada hari ini, kalah, maka engkau tidak akan disembah. Ya, jadi seolah-olah memberi ancaman pada Allah dalam tanda kutip ya. Allahumma in syi'ta la tu'bad ba'dal yaum abada. Ya Allah, jika engkau menghendaki, tidak akan ada penyembahanmu lagi setelah hari ini selama-lamanya. Jadi seolah-olah begitu. Kalau umat Islam ini hancur, sudah habislah. Islam tidak ada penyembahan lagi ya. Seolah-olah seperti itu ya, sampai beliau menengadahkan kedua tangannya ke langit dan ridanya, seledarnya jatuh dan dikembalikan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup. Engkau telah memohon dengan sangat kepada Rabb-Mu. Akhirnya Allah mewahyukan kepada para malaikat sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-Anfal ayat 12, anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Dan Allah mewahyukan kepada nabinya, anni ma'akum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murtifin, Al-Anfal ayat 9. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Itu sengaja diutus Allah Ta'ala, jumlahnya 1000 malaikat, yakni bahwa mereka menyertai kamu atau sebagian mereka menyertai sebagian yang lain. Jadi diceritakan ya bahwasanya saat itu Rasulullah SAW tertidur sejenak, dan memang para sahabat saat itu supaya mereka mendapatkan rileks ya, tidak tegang, mereka dibuat ada hujan, kemudian mereka tertidur sejenak untuk mengembalikan semangat mereka. Kemudian Rasulullah juga sama, tertidur sejenak, kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, bergembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril, di atas gigi serinya terdapat debu. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq, Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ini Jibril sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya yang pada gigi serinya terdapat debu. Maka beliau keluar melalui pintu podium, lalu meraih perisai seraya membaca ayat sayuhzabul jam'u wa yuwalluna dubur, yaitu surat Al-Qamar ayat 45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Lantas beliau memegut segenggam kerikil lalu menghadap ke arah orang-orang Quraisy seraya berkata, amat buruklah wajah-wajah mereka. Dan beliau melemparkan ke wajah-wajah mereka, tidak seorang pun dari kaum musyrikin kecuali kerikil tersebut mengenai mata mereka, kedua lubang hidung dan mulutnya. Maka inilah yang difirmankan Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 17, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar saat engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar wahai Muhammad. Jadi dengan kekuatan Allah Ta'ala, kerikil yang dilemparkan itu mengenai mata mereka, hidung mereka dan mulut mereka. Ini sudah merupakan kekuatan yang luar biasa ya, bisa menghancurkan mental mereka. Kemudian kedua, Allah telah memberi janji kepada kaum muslimin bahwa salah satu golongan yang mereka hadapi adalah untuk mereka. Sebelum berperang, Rasulullah juga telah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Beliau berkata, ini adalah tempat terburunya si fulan, dan ini adalah tempat terburunya si fulan. Akhirnya janji Allah tersebut dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ini memang nyata dan benar adanya. Allah memenuhi janjinya ya lewat Rasulnya itu. Kurang lebih seperti inilah jemaah sekalian peta ya, supaya tergambar bagaimana posisi wilayah Badar itu ada di sebelah selatannya kota Madinah. Jadi ini ya Badar di sini. Kemudian posisi Madinah di utaranya, di utara Badar. Kemudian posisi Mekah di sini, ya, di selatan jauh. Jadi orang-orang Quraisy itu yang merah ini ya, mereka melakukan perjalanan yang lebih jauh. Jadi rute ini rute pasukan kaum musyrikin menuju Badar di bawah komando Abu Jahal. Nah, sementara yang kuning, yang hijau ini adalah rute pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Ini dua panglima.
Rasulullah memimpin langsung pasukan kaum muslimin, kemudian Abu Jahal memimpin langsung, dan nanti Abu Jahal mati di sini ya, dia gugur di sini, tewas di sini hanya oleh 2 orang remaja saja ya. Jadi meninggalnya karena 2 orang remaja menebas kepada Abu Jahal ini. Kemudian ini adalah rute kafilah Abu Sufyan bin Harb sekembalinya dari Syam membawa dagangannya. Jadi ini titik-titik ini. Jadi adalah ini merupakan tadi ya strategi yang luar biasa. Nah, kemudian ini kurang lebih peta perang Badar ya. Jumlah kaum muslimin 313 sampai ada mengatakan 315-an ya. Mereka ini al-uddatu dunya maksudnya adalah di lembah yang lebih dekat ke Madinah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu di al-udwatul quswa, yaitu berada di lembah yang lebih dekat ke arah Mekah ya, ke arah selatan ya. Jumlah mereka awalnya dulu 1.300, kemudian berkurang 1.000, dan menurut riwayat ini 950 ya, kurang lebih ya 1.000 lah ya. Nah, pada saat itu kaum muslimin menguasai sumur Badar ini karena usulan seorang sahabat dan juga ahli di bidang militer ya. Sebelumnya tidak di sini. Ketika sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah lokasi ini wahyu yang nggak boleh kita bantah, ataukah ini ijtihad Anda?" Nabi mengatakan, "Ini ijtihad saya, strategi saja." Maka diusulkan sahabat untuk bisa menguasai di sini ya, menguasai sumber Badar supaya kaum muslimin bisa bertahan lama. Jadi pada saat sebelum terjadinya perang secara massal itu ada duel ya, duel ataupun 1 lawan 1. Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah, kemudian Ubaidah melawan Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Hamzah melawan Utbah bin Rabi'ah. Yang mana Hamzah dengan Ali ini langsung bisa mengalahkan 2 orang kafir itu. Sedangkan Ubaidah ini karena usianya lebih tua, itu sempat ya kakinya terpotong. Nah, kemudian dibantu oleh Ali bin Abi Thalib dan akhirnya membunuh Syaibah ini. Jadi 3 orang unggulan dari orang-orang Quraisy sudah mati lebih dulu ya. Jadi ibaratnya para panglimanya, para punggawanya sudah mati lebih dulu, sehingga membuat mereka keder dan ciut nyalinya gitu. Nah, jadi itulah luar biasa peperangan yang terjadi di perang Badar ini, dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa ya. Terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi di Lembah Badar. Kaum muslimin 313 prajurit, 8 pedang saja. Coba kita perhatikan, hanya 8 pedang saja ya. 6 baju perang, 70 unta dan 2 kuda. 2 kuda ini dikendarai oleh siapa namanya, Miqdad dan salah seorang sahabat di sayap kanan dan sayap kiri itu ya. Kemudian Nabi bergantian naik unta bersama Ali dan jadi Nabi berganti sama 2 orang sahabat. Kemudian pasukan Quraisy 1.000 prajurit, 600 persenjataan lengkap, 700 ekor unta dan 300 ekor kuda. Dan berakhir kemenangannya kaum muslimin yang terbunuh adalah 14 meninggal mati syahid, kemudian pasukan Quraisy 70 meninggal dan 70 ditawan. Dan dampaknya perang Badar ini setelah selesai bisa meningkatkan keimanan umat Islam. Mereka kepercayaan dirinya semakin tinggi dan semakin yakin ya dengan jaminan kemenangan dari Allah Ta'ala. Kemudian menempatkan kaum muslimin dalam posisi yang diperhitungkan, serta memperkuat otoritas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin saat itu. Jadi tadi disebutkan tentang malaikat yang turun. Sebenarnya iblis itu juga membantu mereka dengan menyamar seperti wujud Suraqah bin Malik. Jadi iblis datang mau membantu ya. Tetapi ya, tidak bisa memberikan bantuan yang berarti. Pada saat menyaksikan apa yang telah diperbuat malaikat terhadap kaum musyrikin, maka pergilah dia dan lari terbirit-birit si iblis yang menyamar sebagai Suraqah itu. Ketika itu Al-Harith bin Hashim yang melihatnya karena menyangka dia adalah Suraqah menariknya, namun dia malah menendang dada Al-Harith dan mendorongnya sehingga terjatuh. Lalu iblis itu pergi melarikan diri.
Orang-orang musyrikin yang sempat memergokinya berkata kepadanya, mau kemana engkau, wahai Suraqah? Bukankah engkau yang pernah mengatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi pelindung kami dan tidak akan meninggalkan kami? Dia berkilah, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak dapat kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Dia amat pedih siksanya. Lantas dia benar-benar melarikan diri dan menceburkan dirinya ke dalam laut, ya, ke Laut Merah. Jadi terus ke arah barat sampai kecebur ke Laut Merah. Itulah kelicikan daripada iblis ini, ya. Takut juga dia. Jadi Abu Jahal tadi sudah kita sebutkan, itu meninggal atau tewas dibunuh oleh dua orang remaja, sebagaimana cerita dari Abdurrahman bin Auf. Aku berada dalam barisan pasukan saat perang Badar berkecamuk. Tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada dua anak muda yang masih belia. Seakan aku tidak percaya atas keberadaan mereka di situ. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata secara rahasia kepadaku agar tidak diketahui oleh temannya, wahai paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal. Lalu aku berkata, wahai anak saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Dia menjawab, aku diberitahu bahwa dia mencaci maki Rasulullah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku melihatnya, maka dia tidak akan luput dari incaranku hingga ada yang mati terlebih dahulu di antara kami. Mendengar hal itu, aku, kata Abdurrahman bin Auf, menjadi terkesima. Dan setelah itu, yang seorang lagi mengedipkan matanya kepadaku dan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh temannya itu. Maka tak berapa lama aku melihat Abu Jahal berkeliling di tengah-tengah orang-orang. Lalu aku berkata, tidakkah kalian berdua melihat dialah orang yang kalian berdua tanyakan tadi? Maka keduanya cepat-cepat melesatkan pedang ke arahnya dan menyabetnya hingga berhasil membunuhnya. Kemudian keduanya menghadap Rasulullah. Lantas beliau berkata, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Maka masing-masing dari keduanya sama-sama mengklaim, akulah yang telah membunuhnya. Beliau berkata lagi, apakah kalian berdua sudah mengelap pedang kalian? Keduanya mengatakan belum. Lalu Nabi melihat ke arah kedua pedang tersebut seraya berkata, kalian berdua telah membunuhnya. Kedua anak muda tersebut adalah Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Mu'awwad bin Afra. Lalu Nabi memberikan harta rampasan Abu Jahal kepada Mu'ad dan Amr bin Jamuh tadi, ya. Jadi kepada Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini diberikan, dia yang telah membunuh Abu Jahal, maka harta yang dimiliki Abu Jahal diberikan kepada yang membunuhnya itu. Itulah keberanian luar biasa, ya. Kalau anak remaja mungkin seusia anak SMP, ya, usia 14-15 tahun, tapi sudah berhasil membunuh tokoh kaliber yaitu Abu Jahal ini. Luar biasa. Inilah sebagai contoh kiprah anak muda pada zaman dulu, ya, pada zaman perang Badar ini, sebagai inspirasi untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, ya. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.